Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi suai. Pagi suai. Kita sudah mulai pembukaan. Saudara sudah memulai akan aktivitas pembelajarannya. Saya ingin memberikan semangat lagi untuk kita semua. Apapun bentuk waktunya, baik siang, sore, malam, kita hanya mengucapkan semangat pagi. Ya, apapun bentuk waktunya. Jangan nanti dibilang waktu Pak Kaban itu nggak tahu waktu rupanya. Sudah siang juga pagi. Sudah malam juga pagi. Enak banget Bang, demi Allah enak banget. Ya. Oke, sekali lagi kami minta untuk peserta Latsa, kita sekali lagi mengulangi jargon kita untuk memberikan semangat. Pagi, suai. Terima kasih Bapak Ibu peserta Latsa yang kami hormati dan kami banggakan, terkhusus peserta yang saat ini kita hanya bisa bersua secara virtual saja. Dan untuk itu kami akan memperkenalkan diri pada saudara sekalian. Tak kenal maka tak sayang. Ya, izinkan kami memperkenalkan diri, jati diri kami, sebuah nama pemberian orang tua, Joni Irwan. Kalau alamat Pekanbaru mungkin saudara sekalian tahu Jalan Sumatera atau mungkin lebih dikenal dekat Kacamayang. Ya, dekat Hotel Primer, ya. Saya dilahirkan di Jakarta 29 Juni 1963. Kemudian untuk riwayat pendidikan, ya saya SD sampai SMA di Pekanbaru, SD Santa Maria, SMP 1, SMA 1, sementara S1, S2 di UI Yogyakarta. Ya. Kalau untuk penjenjangan, ya saudara sekalian, bahwasanya untuk saat ini kami masih juga mengikuti pelatihan-pelatihan teknik fungsional, tapi untuk kegiatan teknik manajerial, hampir semua kegiatan pelatihan manajerial sudah kami ikuti pada masanya, yaitu kegiatan pelatihan ADUM yang dulu sebutannya ya kalau sekarang namanya kegiatannya adalah PIM tingkat 4 dan saat ini namanya PKP. Itu dulu saya ikuti tahun 1996. Kemudian atasannya saya ikut ADUMLA. Ya, kalau untuk pendidikan pada masanya PIM tingkat 4. Sekarang namanya PKA. Latihan kepemimpinan administrator. Saya ikut waktu itu di Bukit Tinggi tahun 99. Sementara selanjutnya saya juga pernah ikut Spamen atau PIM tingkat 2 atau sekarang sebutannya pelatihan kepemimpinan nasional. Waktu itu saya mengikuti di Bandung tahun 2003. Sementara untuk kegiatan berikutnya adalah saya mengikuti kegiatan pelatihan Sepati pada masanya. Dan PIM tingkat 1 atau sekarang sebutannya PKN 1 waktu itu saya di LAN Jakarta tahun 2006. Kalau untuk penjenjangan ya disampaikan tadi, nah status ketika saya akan memulai dari CPNS pada masanya dulu sama dengan saudara sekalian. Saya juga pernah sebagai CPNS waktu itu, tapi tahun 1989 ya. Dan dulu formasi CPNS dulu harus 2 tahun CPNS baru diangkat dari PNS-nya dulu. Sekarang ini saudara aturannya formasi tahun 2019. Seharusnya pengangkatan saudara itu tahun 2020 seharusnya, ya kan? Dan ini agak tertunda 1 tahun. Ya, soalnya mungkin ketika tahun lalu saudara dilaksanakan karena waktu itu pada masa pandemi COVID. Banyak kegiatan pelatihan-pelatihan yang tertunda. Bahkan Latsa dulu yang pernah disepakati beberapa kabupaten kota 4
yang hanya bisa mampu melaksanakan tahun 2020 adalah Kabupaten Kampar. Selebihnya mereka mengundurkan diri dengan alasan yang mungkin karena kondisi kita COVID dan sebagainya. Padahal kita itu pelatihan itu bukannya tatap muka, tapi pelatihan dengan cara virtual. Nah, ini mungkin belum populis pada masanya dulu, pelatihan secara virtual. Karena banyaknya pelatihan-pelatihan yang mungkin harus kita siapkan, ornamen-ornamen, tapi waktu itu karena kita masa pandemi, kita sudah mulai ya bisa dikatakan belum beraktivitas, sehingga kegiatan tersebut banyak yang tertunda. Kemudian saya diangkat tahun 91, yang saya pernah di Biro pada masanya, dan terakhir saya menjabat sebagai posisi sekarang Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020 sampai dengan sekarang. Nah, itu mungkin jabatan ketika sampai saat ini saya masih mendapatkan amanat oleh Bapak Gubernur. Dan saudara sekalian, kita masuk ke materi pengembangan aparatur dan nilai ASN. Ya, mungkin untuk kita ketahui, saudara sekalian, ini adalah kondisi statistik ASN secara nasional. Bahwa kondisi statistik secara nasional, jumlah ASN yang menjadi perhatian kita adalah terukur sejak Desember tahun 2020 pendataan. Total berjumlah 4,1 juta 68.118 orang. Dan ini jumlah ini tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita bisa lihat jumlah populasinya, PNS yang wanita lebih kurang 52%, sementara PNS yang pria 48%, atau jumlah 1,9. Dan ini kondisi ini tentu tidak semata-mata jumlah ASN yang terpusatkan di pusat, tapi di daerah lebih banyak. Karena kalau saya lihat, cermati jumlah daripada PNS yang tersebar di seluruh Indonesia, 23% itu adalah di pusat. Selebihnya 77% tersebar di daerah kabupaten kota. Kalau melihat dari pembagian pendidikan usia, saudara bisa melihat maupun jabatan struktural, jabatan fungsionalnya. Dan yang jelas saat ini justru peralihan rencana kegiatan jabatan struktural, ya pemerintah akan banyak jabatan-jabatan struktural menjadi fungsional. Jabatan fungsionalnya sudah 2 juta lebih 80.000. Dan kalau melihat pertumbuhan PNS, ya kalau kita lihat dari tahun 2000 sampai dengan sekarang, itulah totalnya. Pasang surut juga PNS. Tapi sekarang jumlah peminat PNS luar biasa banyaknya. Padahal formasinya cuma sedikit. Saya nggak tahu kemana jumlah daripada penerimaan seleksi calon PNS yang ada di kabupaten. Banyak juga, sementara diterima hanya formasi sekarang itu hanya 80 orang. Formasi. Sekalian itu diamankan, ya, jangan dihidupkan supaya suaranya tidak terganggu dari suara-suara di luar. PIC yang di Kabupaten Bengkalis mohon diingatkan pada peserta semuanya. Kan ini. Nah, ini ada jumlah PNS yang tersebar, tapi kita nggak usah merancang itu. Nah, sekarang kita masuk ke dasar hukum. Yang jelas dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian turunannya adalah PP 17 Tahun 2020 atas perubahan PP daripada Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian ada Perlan Nomor 1 Tahun 2001 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Termasuk keputusan daripada Kepala LAN Nomor 93 tentang pedoman penganggaran pelatihan calon pegawai negeri sipil.
Dan untuk dimaklumi kepada kita sekalian bahwa adanya pembagian daripada ASN aparatur sipil negara dibagi dua, PNS dengan PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan semuanya juga mempunyai status. Dulu ketika saudara untuk diterima adalah dengan notabene-nya pertama saudara berharap sangat untuk menjadi PNS. Mungkin bisa saja karena tidak ada informasi yang lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara coba-coba ikut melamar dengan persaingan yang sangat cukup ketat. Dengan demikian, alhamdulillah kondisi saat ini begitu saudara diterima, alangkah suatu kebanggaan bagi keluarga, baik itu orang tua saudara, baik keluarga-keluarga tercinta, semua menyambut dengan sukacita saudara telah diangkat sebagai CPNS. Dan ini menunjukkan bahwasanya saudara dengan mengikrarkan diri nantinya ketika saudara diangkat sebagai PNS, saudara harus mempunyai tekad yang sama. Saudara harus punya komitmen bahwasanya selaku abdi negara, abdi masyarakat, yang selalu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dan komitmen ini menjadikan dasar utama saudara untuk mengikrarkan diri sebagai abdi. Mungkin saudara tahu apa itu abdi. Abdi itu pelayan, tanda petik, pelayan negara, abdi negara. Dan bagaimanapun juga, saudara dengan kondisi kekinian, saudara harus bisa menyadari diri kita, bahwasanya kita ini adalah pelayan masyarakat. Masyarakat harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Karena ke depan, saudara juga harus memaklumi bahwa tuntutan saudara sebagai etalase, rumah kaca, yang memantau saudara itu adalah masyarakat. Masyarakat luas sekarang sudah bisa melakukan penilaian kinerja saudara. Apakah saudara betul-betul bekerja dengan tulus sepenuh hati, atau ada embel-embel yang harus dijaga? Jangan sempat nanti saudara dengan adanya tuntutan kerja, karena bagaimana juga kondisi-kondisi saat ini, saudara betul-betul dapat bekerja dengan semaksimal mungkin, mengingat daripada ikrar yang nanti saudara lakukan, saudara betul-betul diangkat nanti sebagai pegawai negeri sipil. Kalau sekarang masih calon, kalau calon itu belum tentu nanti saudara bisa diangkat 100%, karena masih ada catatan-catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, melalui Pak Sekda, maupun tadi kami sampaikan. Saudara selama pelatihan berlangsung sebentar pelatihan, ya harus betul-betul secara serius, tingkatkan disiplin. Dan saudara betul-betul secara serius mencermati apa yang disampaikan para legislator. Dan ini menjadikan tuntutan saudara harus betul-betul dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan ini mungkin menjadi catatan dari kami, khususnya kepada saudara sekalian. Nah, mungkin tergambar saat ini adalah status-status daripada PNS dengan PPK. Ya, kalau saya di kondisi sekarang, saudara tuh ada suatu kebanggaan. Hanya kebanggaan kecil kok. Saudara sudah menggunakan lambang Corp. Corp itu mungkin harganya nggak seberapa. Tidak seberapa. Tapi ketika ini melekat di baju saudara, saudara adalah sebagai abdi. Korps Pegawai Republik Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban. Dan ini menjadikan saudara sebagai aparatur sipil negara yang tersandangkan di pundak saudara harus betul-betul dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau seandainya tuntutan ini dapat saudara lakukan dengan sebaik-baiknya, akan menjadikan saudara satu PNS ke depan yang betul-betul sebagai pengabdi masyarakat. Selanjutnya, kalau kita melihat real design daripada perencanaan ASN, tentu
diawali dengan adanya formasi kebutuhan. Ya, dan ini dari hasil analisa jabatan, dari peta jabatan yang diperlukan, tentu terjadilah formasi yang dibutuhkan. Dan adanya formasi itu menyebabkan kebutuhan untuk saat ini khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kalis. Formasi tahun 2019 itu hanya 84 orang. Waktu itu, dan sekarang ini masih ada lagi formasi yang dibutuhkan. Mohon maaf, saya minum sebentar ya. Ada gangguan teknis nih. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi ASN. Tadi kami sampaikan bahwasanya dasar kita kompetensi ASN tentu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam pasal 69 adanya berbagai kompetensi yang nantinya harus dimiliki saudara tahu. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan dan pelatihan teknik fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis. Kedua, kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan pelatihan struktural atau manajemen pengalaman kepemimpinan. Nah, ini apabila saudara telah memiliki satu jabatan-jabatan tertentu, saudara diwajibkan untuk mengikuti kompetensi manajerial. Dan yang berikutnya adalah kompetensi sosial kultural. Diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk, dalam agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan. Dan kompetensi teknis, sekarang ini saudara dari berbagai disiplin ilmu yang ada. Ketika saudara diminta oleh pimpinannya untuk mengikuti pelatihan, saudara harus serta-merta mengikuti. Dan jangan saudara menganggap itu bukan bidang saya. Ikuti saja. Ikuti saja. Dan ini menjadikan pengalaman saudara ke depan. Saudara mempunyai pelatihan-pelatihan yang nantinya menjadikan catatan oleh pimpinan. Dan kepentingan itu bukan untuk pimpinan, tapi untuk saudara melakukan pendalaman. Sehingga dengan demikian, kadang-kalanya ada sosok daripada rekan saudara sendiri, belum apa-apa, disuruh ikut pimpinan pelatihan, saudara berubah menolak dengan alasan, saya kan dokter, saya kan nggak cocok ikut pelatihan ini. Saudara disuruh ikut pelatihan menyangkut masalah kepegawaian, pelatihan menyangkut masalah barang dan jasa, pelatihan menyangkut masalah pembenahan dan sebagainya. Kadang-kalanya yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah proses untuk kita mendapatkan jati diri. Kita mempunyai kemampuan dalam bidang. Bisa saja ke depan akan sampaikan. Untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, saudara mempunyai referensi, sertifikat pelatihan yang dimiliki. Dan tanpa kita sadar, bahwasanya untuk menduduki suatu jabatan tertentu ke depan, saudara dituntut adanya persaingan yang ketat. Karena kita untuk menjadikan PNS yang betul-betul profesional, saudara dituntut mempunyai kemampuan, apalagi di era teknologi informasi saat ini. Reformasi industri 4.0 yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi. Ke depan kita harus bisa menguasai teknologi informasi. Bagaimanapun juga kondisi teknologi informasi menjadi sasaran utama. Dan ini menjadi catatan kita untuk berdagang. Khususnya pelatihan-pelatihan dengan cara non-klasikal. Beda dan klasikal itu biasa, kita hanya berkumpul dengan di kelas. Kalau sekarang non-klasikal. Dan ini seperti kita ketahui bahwa pelatihan-pelatihan dimaksud adalah dalam rangka untuk melihat sampai jauh mana kemampuan daripada kita mengikuti pelatihan-pelatihan teknik fungsional yang saya sampaikan tadi, itu
akan terhadap posisi-posisi kita nantinya. Takkan saudara dengan begitu duduk di instansi sekarang ini, saudara tidak akan melalui rotasi. Saudara tidak mungkin akan terjadi mutasi. Saudara tidak akan terjadi perpindahan dan sebagainya. Akan terjadi. Akan terjadi. Ya. Bahkan, ya, kalau kita cermati sampai saat ini, ya khususnya lah bagi nanti kalau saudara ke depan, itu saudara harus bisa mempunyai kemampuan yang sangat besar dengan pengalaman-pengalaman kerja di tempat OPD-OPD itu yang sesuai dengan basic. Bahkan ada juga kondisi saat ini tak sesuai kerja dengan basicnya. Ada. Ya, kalau kita melihat bahasanya banyak di antara saudara kita, sahabat kita, paman kita, orang tua kita, dan sebagainya. Mungkin yang bersangkutan latar belakangnya sejarah hukum. Mungkin. Tapi kerjanya bukan di situ. Mungkin bisa saja dia kerja di rumah sakit. Karena dari awal kerjanya dia udah di rumah sakit. Tapi pemahaman dia dalam rangka peningkatan kompetensi yang bersangkutan kuliah. Tapi ambil kuliahnya tuh di sosial, sarjana hukum. Begitu dia mendalami selesai pendidikan sarjana hukumnya, masih tetap terjadi rumah sakit, ya sarjana itu bukan menjadi sarjana hukum, tapi sarjana hospital. Kenapa? Lebih menguasai dia dibanding menguasai hukumnya, tapi di rumah sakitnya. Nah itu menjadi catatan. Bahkan dengan peralihan status-status tadi, ya saudara anggap aja lah, jangan kita terlalu menganggap basically itu seolah-olah tidak bisa diganggu. Saudara akan mengalami nantinya ke depan perubahan-perubahan tempat status saudara. Bisa saja nanti pengalaman pertama saudara di instansi A, besok begitu diangkat 100%, mana tahu saudara nggak berapa lama pindah ke instansi B. Besok bisa saja pindah nanti di bidang lainnya dan sebagainya. Dan itu akan dihadapi. Ya, jangan nanti kita terlalu kaget dengan terjadinya mutasi, dengan terjadinya rotasi. Apalagi saudara mendapatkan satu amanah dari pimpinan. Kadang-kalanya sudah tidak sesuai dengan basicnya. Karena pimpinan menganggap saudara cocok dan tepat di situ. Karena dianggap saudara mempunyai kemampuan besar, mempunyai loyalitas yang tinggi, dan bisa bekerja sama. Dan ini menjadikan catatan bagi kita ke depan. Bahwasanya dalam kondisi saat ini, tunjukkan loyalitas saudara. Sebagai staf, saudara bisa mampu bekerja sama dengan pimpinan. Saudara juga bisa memberikan semacam dukungan moral terhadap apa yang menjadikan diamanahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, teknis manajemen sosial, saya tidak memberikan satu penjelasan kecil lagi. Yang penting, untuk kondisi sini, kompetensi ASN itu dibagi 3, teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, kompetensi yang dibangun untuk seorang ASN. Tentu kompetensi ini adalah kita harus betul-betul mampu menunjukkan sikap prihatin bela negara. Dan kita juga dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yang melaksanakan tugas dan jabatan. Dan kita juga bisa mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam rangka IKN. Dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas kita. Yang seperti kami sampaikan tadi, bahwasanya kompetensi maksud adalah untuk meningkatkan mutu kita selaku abdi negara. Pelatihan-pelatihan yang diberikan nantinya, saudara betul-betul konsisten terhadap apa yang menjadi diamanahkan oleh pimpinan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan. Dan ini menjadikan kompetensi yang membentuk karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Ke depan itu untuk mewujudkan jati diri kita selaku abdi negara, saudara nanti ke depan mempunyai daya saing yang luar biasa. Daya saing. Daya saing itu nanti terjadi akan saudara sesama rekan kerja saudara. Bisa saja dari luar. Dan ini
Dengan adanya daya saing tadi kami sampaikan, sekarang ada penerimaan pegawai khususnya dari PPPK. Sebagai kontrak lah, mohon maaf, saya sampaikan. PPPK tadi statusnya sama dengan saudara, tapi sesuai dengan kebutuhan. Dan mereka dikontrak berdasarkan per tahun dan bisa dievaluasi kembali. Tapi penerimaan mereka adalah mutu kualitas mereka yang betul-betul mampu. Mereka di backup dengan menunjukkan profesional kerja. Sama-sama. Yang satu sisi status adalah saudara satu PNS, dan satu sisi saudara lagi rekan kerja dia sebagai PPPK. Tapi kenyataannya kondisi saat ini, ya mohon maaf saja, mungkin pimpinan lebih banyak bekerja dengan PPPK tadi, ya pegawai yang diangkat dengan kerjanya kerja. Kenapa? Secara profesional, mereka tuh mempunyai pengalaman yang sangat banyak dan mempunyai tugas yang diberikan oleh pimpinan. Mereka lebih nyambung, lebih paham dibandingkan mungkin persaingan terhadap PNS yang diinformasikan untuk masalah penyelesaian tugas ini lebih banyak mikirnya. Sekarang kita butuh action. Action yang jelas, yang dapat betul-betul dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Macam pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan itulah mungkin menjadikan kita, saudara sekalian, nanti ke depan. Saudara, dalam rangka nilai-nilai aparatur sipil negara, saudara masuk dalam kabinet pembelajaran aneka. Aneka itu apa? Yaitu akuntabilitas. Yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. 2. Nasionalisme, pemahaman dan nilai-nilai kebangsaan. 3. Etika publik, refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruknya, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk menerapkan kebijakan publik dan mereka menjalankan tanggung jawab rakyat publik. 4. Komitmen. 5. Anti korupsi. Dan materi-materi ini nanti akan disampaikan oleh para pengampu ide SWOT dari BPSDM Provinsi. Dan mereka sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing harus betul-betul memberikan tentang materi-materi yang nanti akan disampaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan ini menjadikan catatan. Ketika nanti saudara dalam melakukan rancangan aktualisasinya di tempat tugas saudara masing-masing, saudara harus mempunyai prinsip yang disampaikan dalam nilai-nilai aneka. Pimpinan merasa nantinya ketika saudara dapat kegiatan yang dimaksud, nanti ada masa jeda saudara. Saudara kembali ke tempat kerja masing-masing. Dan di situ saudara nantinya akan membuat semacam rancangan aktualisasi di tempat kerja saudara. Dan ini adalah menunjukkan jati diri saudara. Ketika saudara begitu selesai pelatihan dengan tahap awal, saudara kembali nantinya ke kantor administrasi dan menyusun rancangan aktualisasi. Ini mulai sekarang saudara dengan mentor sudah bisa berpikir panjang, apa rencana saya ya mau saya lakukan ketika saya dipercayakan pada posisi di depan. Jangan posisi orang saudara tentukan, posisi tempat saudara yang saat ini. Apa rancangan aktualisasinya? Itu nanti saudara akan digiring oleh bidang suara yang berkaitan dengan ini, yang akan memberikan suatu pembelajaran awal. Sehingga dengan demikian, saudara mempunyai konsep bahwasanya rancangan aktualisasi nanti ketika saudara akan mengikuti seminar, akhirnya saudara punya rancangan yang jelas sesuai dengan posisi saudara pada saat itu. Nah ini kalau kita melihat fondasi baru ASN, beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Juli, tanggal 27 tahun 2001, Bapak Presiden kita Joko Widodo telah meluncurkan fondasi baru bagi ASN, di mana core value-nya adalah berakhlak.
Berakhlak itu sinonim daripada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu core value daripada berakhlak. Pada empirical branding yang adalah bangga melayani bangsa. Inilah menjadi catatan bahwasanya saat ini karena Bapak Presiden dunia menjadi serba hybrid dan serba berkolaboratif. Tidak boleh ada lagi ego sektor, ego daerah, dan ego. Dan kita semua selaku aparatur sipil negara dituntut untuk betul-betul dapat melayani. Sekali lagi saya bilang tadi, kata-kata abdi atau bolehnya adalah pelayan masyarakat. Bangga melayani bangsa. Itu untuk konteks yang besar. Dan ini menjadi catatan ke depan perubahan mindset daripada aparatur sipil negara. Bahwasanya saudara dituntut untuk bekerja keras dan mempunyai konsep visi yang jauh ke depan. Saudara sebagai abdi tadi kami sampaikan betul-betul merasakan saudara itu dapat melayani dengan sepenuh hati, dan tanpa baik. Dan kalau tadi berakhlak ya mungkin saudara bisa lihat secara langsung, yaitu berorientasikan pelayanan tadi kami sampaikan bahasanya akuntabel apa saja itu menjadikan catatan kita sampai dengan loyal kepada pimpinan. Kita bisa melihat indikator maupun apa yang menjadi tuntutan kita sebagai pelayan tadi. Ya. Nah ini menjadi latar belakang perlunya pengembangan. Bahasanya tuntutan perubahan kebutuhan reformasi birokrasi dituntut kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Kesenjangan mungkin di tempat kerja kita perlu kita rangkumkan kembali. Karena adanya inovasi dan rangka peningkatan reformasi birokrasi. Dan adanya transformasi birokrasi dan SDM yang berkompeten. Dan di sini dituntut transformasi birokrasi SDM yang berkompeten. Adalah kita membandingkan dengan era teknologi informasi saat ini. Saudara harus mempunyai keyakinan bahwasanya untuk melayani masyarakat itu tidak tergantung saudara harus berada di kantor saja. Di luar kantor tidak bisa. Bahkan ini dengan demikian pelaksanaan pelatihan yang saudara lakukan sekarang ini kita tanpa tatap muka, tapi kita ketemu hanya di media yang secara tidak langsung saya tidak perlu repot-repot harus ke Kalis, tapi saya cukup di tempat saja atau di mana pun kita berada. Dan saudara sendiri pun ketika pelatihan yang dilaksanakan saat ini belum tentu saudara di kantor, bisa saja saudara di rumah, bisa saja saudara mencari tempat yang layak. Tempat yang layak tanda petik adalah sepanjang jaringan komunikasi yang mohon maaf saja lah. Jangan mencari tempat yang layak, yang tersudutkan, tak ada jaringan, ya percuma. Tak ada artinya juga saudara melakukan pelatihan dengan cara itu. Sehingga dengan demikian, yang diharapkan untuk pelatihan-pelatihan era sekarang ini dengan cara virtual, non-klasikal, adalah kemudahan jaringan. Maka itu ketika kita akan memulai, saya menyampaikan kepada Pak Fuadi, berkirim surat yang ditangani pada Bapak Sekda, berharap kegiatan pelatihan-pelatihan ini dukungan penuh dari kalau kita di sini Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistik untuk memberikan jaringan-jaringan yang tepat di sekolah-sekolah tertentu atau di kantor-kantor tertentu untuk dapat memudahkan komunikasi dengan cara virtual saat ini. Dan selanjutnya terdapat kesenjangan kompetensi ASN. Nah ini juga dicatatkan bahwasanya kalau kita untuk meningkatkan kompetensi ASN ke depan, saudara seperti yang disampaikan, tingkatlah kompetensi ASN itu dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang ada, baik itu dalam teknik fungsionalnya
maupun ketika saudara memiliki suatu jabatan tertentu, saudara harus betul-betul mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatan yang saudara. Ke depan mungkin tidak beda lagi, karena jabatan struktural ini kan makin lama makin berkurang. Sehingga dengan demikian, kita bisa melihat sampai jauh mana jumlah daripada formasi pelaksanaan kegiatan ASN yang kian meningkat, dan saudara dituntut untuk lakukan peningkatan kompetensi dengan adanya masing-masing keahlian yang berbeda. Nah, ini termasuk pengembangan kompetensi yang tadi kami sampaikan, yaitu adanya diklat yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan bersifat rutin dan profesional. Jadi mungkin kita maklumi, banyak diklat umum, tidak secara teknis, sehingga saudara secara teknis memberikan pelatihan yang sifatnya teknis untuk peningkatan keahlian di bidang masing-masing. Dan yang kedua, yaitu adanya keterbatasan dana. Jadi kadang-kadang kita maklumi saja, ya, keterbatasan dana itu pelatihan yang sekarang harus terpusatkan di tempat OPD kita. Ya, bisa jadi pelatihan itu karena ada kondisi ekonomi terjadi penyesuaian, sehingga anggaran yang kita berkurang tadi mengakibatkan saudara tidak bisa mengikuti pelatihan yang sifatnya teknis. Kemudian komitmen daerah kurang mensupport pengembangan SDM ASN. Nah, bisa saja, tapi saya rasa dengan ada dukungan Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, tentu harus meningkatkan kompetensi ASN ke depan. Dan kita tetap diberikan supporting anggaran yang cukup. Sehingga pelatihan-pelatihan ini dengan dimudahkannya pelatihan dengan cara virtual, tidak perlu tatap muka, dan efisiensi penganggaran sebenarnya lebih banyak lagi. Karena yang lebih mahalnya lagi adalah ketika pelatihan itu diadakan satu tempat. Apalagi disediakan asrama, adanya jumlah makan dan sebagainya, itu menyebabkan budget kegiatan pelatihan itu cukup besar. Tapi kalau pelatihan dengan cara virtual yang seperti ini dengan komunikasi kalau terjadi semacam efisiensi penganggaran yang tidak menjadi halangan untuk kita tetap mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Kemudian sarana prasarana serta infrastruktur yang masih kurangnya kita mematuhi lah. Salah satunya infrastruktur, kooperatif dengan metode pembelajaran yang jauh, kita harus bisa memberikan sarana prasarana itu dengan jaringan yang kuat. Maka itu jaringan yang domain daripada dinas komunikasi dan informatika. Itu akan betul-betul membackup pelatihan-pelatihan yang sedikit banyaknya pelatihan yang melalui temuan secara virtual atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini menyangkut masalah pengembangan kompetensi bagi milenial yang mungkin era sekarang, yang mungkin Bapak Ibu sekalian, saudara ketahui, sekarang eranya saudara. Bahwasanya generasi milenial mendominasi dunia kerja saat COVID. Bahwasanya saudara juga memaklumi banyaknya inovasi-inovasi baru yang diketahui kelompok-kelompok milenial generasi X yang menguasai bidang teknologi informasi. Kita juga sangat memaklumi bahwa kondisi kekinian jangan kita abaikan. Ya, tadi sampaikan oleh Pak Sekda, orang sudah masuk ke informasi dalam poin 5.0. Kita masih 4.0. Reformasi industri kita itu sudah sangat ketinggalan karena 4.0 itu peningkatan teknologi informasi. Kita ke 0 dan lagi. Gerak cepat, perkembangan perubahan, globalisasi, dan bisa kita abaikan. Perubahan-perubahan teknologi. Dan bahkan di tempat saudara, apakah sudah memulai dengan sistem kinerja dengan cara e-office? Ini kalau e-office kita sudah tidak menggunakan banyak kertas. Kita bisa mengerjakan dengan mengandalkan sistem HP Android yang mampu untuk mengantarkan saudara dengan perkantoran di mana saja saudara berada. Dan bahkan kondisikan ini supaya saudara ketahui, untuk masa pandemi COVID, mungkin kita bisa mendengarkan adanya WFH dan adanya WFO. Tapi yang namanya WFH
WFH ini seolah-olah mereka mendapatkan tugas gilirannya di rumah, namanya work from home, WFH. Pekerjaan kantor yang dirumahkan. WFO, ya betul-betul work from office. Mereka kerja di kantor. Itu nggak masalah, karena betul-betul kerja. Yang jadi masalah itu adalah WFH. Ketika pasca pandemi COVID, diberlakukanlah WFH, jadi yang banyak kerja itu adalah orang kantor. Yang libur itu adalah 75%. Karena waktu itu levelnya, level 4 kita pada dunia, itu WFH-nya adalah 75%, WFO-nya 20%. Berakibatkan, sekarang ini sudah level 2. Orang yang di WFH-kan itu menganggap jadi dirinya adalah libur di rumah. Mereka tidak boleh diganggu. Walaupun pimpinan menelpon yang bersangkutan, "Mat, di mana awak? Saya WFH, Pak." "Bisa kantor?" "Tak bisa, Pak, WFH, Pak." Berdalih terus kita anggap bahasanya kita WFH tak boleh diganggu gugat. Sekejap, Pak, ada pernah dikerjakan, "Tak bisa, Pak, WFH, Pak." Berdalih terus kita WFH. Padahal WFH itu ada work from home. Ya artinya kerja dari rumah. Tapi kalau saya pimpinan meminta saudara datang, saudara datang. Nah ini kebanyakan. WFH ini disalahartikan seolah-olah yang bersangkutan libur, tidak boleh diganggu gugat. Padahal bisa saja mereka pergi ke kebun. Bisa saja mungkin mereka melancong tarmano. Satu hari lumayan, sekejap ketemu. Ya kan? Nah ini menjadikan kita kadang-kalanya pemerintah menganggap WFH itu betul-betul aparatur sipil negara mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah tanpa terganggunya kegiatan kondisi pandemi COVID saat itu. Sehingga untuk mengurangi daripada penyebar luasan COVID-19 yang betul-betul melanda kita yang sangat luar biasa, pemerintah telah memberikan instruksi melalui daripada Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan program-program PPKM yang telah diberikan tuntutannya kepada kita. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah menurun levelnya. Yang mudah-mudahan ke depan kita sudah kondisi normal, yang kita harapkan saja kondisi pelatihan ke depan bisa saja mungkin begitu kita kondisi normal, kita bukan mengulangi pelatihan itu dengan cara tatap muka kembali. Tapi bisa saja tatap muka untuk waktu-waktu tertentu bisa diadakan. Tapi pelatihan-pelatihan untuk efisiensi bisa saja dilakukan dengan cara virtual. Bahkan menjadi catatan kita, pemerintah menganggap dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional, pelatihan secara virtual tadi, kita bisa mengundang para narasumber dari Jakarta tanpa mereka harus ke tempat kita. Memberikan materi jarak jauh. Kalau kita lihat, Bapak Presiden dengan jajarannya selalu mengadakan tatap muka secara virtual, webinar. Bapak Gubernur dengan para bupati wali kota selalu mengadakan pertemuan dengan cara tatap muka melalui webinar virtual. Dan bahkan ini efisiensi kita sangat luar biasa. Kita tidak usah repot-repot lagi harus datang. Ketika pembelajaran dengan cara klasikal yang kami sampaikan kepada saudara sekalian, bahwa banyak tuntutan daripada kita khususnya penyelenggara kehadiran secara langsung. Bisa saja saat ini para wisatawan kumpul semuanya di Bengkalis. Setelah itu bisa saja nanti habis itu langsung ke Rohul. Setelah itu langsung mereka pergi ke Rohil. Setelah itu ke Meranti. Berapa? Artinya tenaga yang harus kita berikan. Sementara dengan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi, kita bisa dapat posisi yang tetap di kantor saja atau di rumah saja, memberikan materi dengan jarak jauh. Seperti saat ini. Nah ini mungkin gaya pembelajaran milenial, saya belum sampai cara menyebut Mas Arici, yang penting adalah akrab dengan teknologi dan sebagainya. Ini menjadikan catatan dalam kondisi saat ini ketika saudara pun ikut bersaing tes seleksi ketika itu menggunakan sistem komputer.
Ya artinya saudara juga mengikuti tahap demi tahap, yaitu terlihat secara langsung dan langsung final. Dan tidak ada lagi sistem yang mungkin kita lihat metode materi yang diadakan proses zaman dulu kalanya itu dengan cara konvensional, manual dan sebagainya. Sekarang sudah dengan teknologi. Dan saat itu juga saudara bisa melihat tingkat kelulusan saudara betul lulus atau bagaimana. Karena sistemnya acak. Itu mungkin alhamdulillah tanpa saudara terasa pemanfaatan teknologi, bahkan dengan kondisi saat ini saudara sudah diambang pintu, insya Allah mudah-mudahan dari CPNS ini yang saudara gelar, saudara pegang, mudah-mudahan dalam kehidupan ini saudara menjadi PNS, insya Allah. Ya. Dan saya tadi sampaikan yang mungkin ini salah satu tantangan daya saing yang mungkin jadi catatan kita. Tapi saya rasa ke depan saudara selaku aparatus negara mempunyai kemampuan yang cukup besar dan langkah untuk terjadinya daya saing. Ini adalah di antaranya yang harus kita waspadai. Nah, ini peluangnya tentu seperti saya sampaikan tadi, saudara terjadi daya saing perlu adanya CPNS yang milenial yang mampu untuk melakukan pengembangan teknologi informasi dan perubahan paradigma pada pembelajaran dengan sistem training of learning. Dan ini adalah yang menjadi catatan tadi yang saya sampaikan, termasuk pengalaman pelatihan dengan masa pandemi. Dan ini menjadi perhatian kita semua. Dan bahkan kemarin ketika itu BPSD Provinsi Riau termasuk 5 nominasi besar yang dilakukan oleh pihak LAN penilaiannya, karena ketika itu awal bulan pandemi COVID 2020 semua stagnan pelatihan. Tapi kita begitu aktif mengadakan semacam tatap muka melalui webinar pada masanya. Bahkan sekalian ketika awal mulanya kita mengadakan webinar, itu pesertanya sangat luar biasa. Karena animo masyarakat mulai menggeluti teknologi informasi. Dan ini membuat kita bertatap muka langsung secara virtual, bahkan pesertanya itu dari Sabang sampai Merauke, tanpa kita buka. Dan kita begitu aktif melakukan kegiatan pelatihan webinar, dan suasana sudah mulai penyesuaian terhadap baik itu para bidai suara yang biasanya kita biasa tetap buka secara langsung, tapi saat itu kita sudah menggunakan akrab dengan teknologi informasi dan kita sudah mulai penyesuaian diri dengan pemanfaatan teknologi informasi masing-masing bidai suara dan Bapak Ibu yang lainnya juga. Nah, ini merupakan peluang ke depan. Nah, ini salah satu yang ingin disampaikan metode perubahan kebijakan laksana CPNS yang lama mungkin pembelajaran klasikal yang mungkin kondisi saat ini kita dengan pembelajaran baik bisa dikatakan klasikal maupun non klasikal dan ini dibenarkan. Namun demikian proses peralihan tadi saya sampaikan tadi ini menjadikan proses pembaharuan ya baik itu materi yang diberikan maupun pelatihan-pelatihan yang nanti saudara terima secara langsung. Yang penting ketika pelatihan ini dilaksanakan, saudara apabila terjadi gangguan-gangguan teknis, terjadinya jaringan-jaringan yang sangat luar biasa, saudara tidak bisa melakukan aktivitasnya dan pembelajaran berikutnya, siapa tahu di tempat saudara tiba-tiba mati lampu, saudara nggak punya cadangan, masa lagi belajar tiba-tiba mati lampu, saudara keluar, lupa saudara keluar. Mencari jaringan di mana nak bisa saudara bisa melalui menghubungi. Ya, artinya kami penyelenggara untuk dilakukan komunikasi intensif. Nah, ini peran daripada penyelenggara nantinya. Ketika nanti terjadi gangguan-gangguan ini, saya rasa mungkin saudara bisa melalui penyelenggara untuk ada alternatif berikutnya. Oh, alhamdulillah, sudah habis batasan waktunya. Oke, saya rasa demikian mungkin saudara sekalian. Pada peserta semuanya,
Ya, untuk itu kami berharap kepada semua, khususnya peserta, untuk dapat betul-betul memaklumi, dan harapan kami khususnya kepada kita sekalian. Ya, kita sekarang sharing aja deh, ya. Karena saya lihat kepada kita sekalian untuk betul-betul dapat memahami terhadap bagaimana itu kita akan memulai kegiatan-kegiatan pelatihan ini, dan kami yakin dan percaya saudara mungkin dengan suasana kondisi saat ini harus membiasakan diri, ya, karena pelatihan ini memang menjenuhkan karena saudara mau tidak mau takut di tempat atau kerja tapi saudara fokus untuk di laptopnya, komputernya, dan harus betul-betul saudara merasa enjoy. Jangan saudara terlalu tegang, ya. Jangan terlalu tegang, enjoy saja. Karena yang modal utama adalah kesehatan. Kesehatan itu lebih mahal dibandingkan semuanya. Jangan saudara terlalu tegang, tapi jangan saudara tidak fokus. Tidak fokus nanti malah jadi bahaya, ya. Tapi tetap membuat semangat terhadap kita, karena ini adalah proses peralihan. Kalau kita nanti betul-betul mendapatkan pembelajaran materi yang baik. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara sekalian, karena mengingat jam saya adalah saat ini 11.45. Saya mohon maaf, pelatihan ini nanti saya akhiri sampai jam 12, mengingat pelatihan yang makan waktu sangat singkat ini, karena terjadi pergeseran waktu tadi, dan saya menginginkan mungkin ada waktu jeda saudara sekalian, biar tidak terlalu letih, betul? Ya. Ya, nanti terlalu banyak pula saudara minum-minum di tempat makanan, saya mungkin tidak tahu di kiri kanan meja saudara itu mungkin penuh dengan makanan minuman, ya. Bisa saja supaya karena kan saudara kan enjoy saja, ya, sambil makan enjoy saja, tapi jangan pula sambil merokok, nggak boleh, ya. Ada tatibnya yang menjadi catatan, tak boleh itu minum di depan tempat. Tentu ada etika kita untuk sambil belajar, izin kita mau ke belakang. Jangan lupa izin ke belakang, pergi ke pasar. Ya, pergi ke pasar, izin sebentar Pak. Saudara ingat, saudara itu dipantau oleh PAC, baik dari kami di provinsi maupun di kabupaten, yang memonitor semua tindakan-tindakan saudara. Saudara keluar jam berapa, masuk jam berapa, nanti terlihat itu. Dan terlihat itu, ya. Kita punya rekodnya. Ya, jangan nanti saudara merasa, oh saya punya sebentar Pak. Kata saudara sebentar, ditampilkan fotonya, nampak nanti. Orang udah selesai, saudara masih senyum aja sendiri. Orang udah tutup kan? Ya itu tadi. Ya mungkin ini menjadi catatan. Oke, kami silakan. Ada yang mau sampaikan? Silakan. Kita santai-santai saja, nggak usah terlalu tegang, ya. Masih ada waktu sebentar lagi. Silakan. Ada yang mau sampaikan pengalaman kerjanya atau pengalaman mau di ruang kerja kondisi saat ini, bagaimana cara pengembangan kondisinya ke depan, ya itu silakan. Ayo. Ada yang bertanyakan? Jangan pas, saya nggak mau pas. Terlalu cepat betul belum apa-apa, pas Pak. Pas selesai. Atau saya tunjuk? Permisi Pak, perkenalkan nama saya Dio Mansyah Pak. Siapa tahu? Dari Saya ya dari UPT Puskesmas Muara Basung Pak. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya Pak, ini mengenai pelatihan tadi yang seperti yang Bapak bilang kalau misalkan pelatihan ini mungkin secara daring lebih efisien ya mengenai dana atau anggaran dan sebagainya. Apakah ada pikiran atau rencana lanjut dari mungkin dari BPSDM sendiri atau dari lembaga-lembaga lain untuk melakukan pelatihan secara daring ini, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi begini, ini Saudara Dio ya, untuk maklumi, kita sudah ada kebijakan dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara. Ya, bahwasanya dalam kegiatan rakor beberapa waktu yang lalu oleh Kementerian BPSDM Kemendagri, dalam rakornya itu disampaikan salah satu narasumbernya dari lembaga administrasi negara, bisa saja ke depan kita akan lebih giat lagi pelatihan dengan cara virtual.
Karena apa? Yaitu tadi kondisinya. Tapi nggak tahu lah kalau seandainya kondisi sekarang ini, mohon maaf, efisiensi kita kan memang dibatasi. Ruang gerak kita dibatasi, efisiensi anggaran. Ujung-ujungnya terus terangnya anggaran kok. Ya, ini bahasa halusnya. Sehingga dengan demikian, tadi saya sampaikan, banyak pelatihan-pelatihan yang sudah terpusatkan, sudah dirancang bangunkan oleh pusat. Itu dengan skema-skenario pelatihan dengan cara virtual. Bahkan kami pun di provinsi sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan dengan cara virtual. Kecuali, nah ini ada kecualinya, pelatihan dengan wajib langsung diikuti cara klasikal, karena kan tak bisa virtual. Ada pelatihan cara klasikal, karena ini menyangkut masalah auditor. Ya, tak bisa dia pelatihan. Karena itu menyangkut masalah teknis ujian dan pemberian materi dan sebagainya. Kecuali, dilarang masuk kecuali, nah karena ada juga kecualinya. Tapi sepanjang itu memungkinkan pelatihan itu dengan cara virtual, kayaknya konten sekitar ke depan lebih banyak pelatihan dengan cara virtual. Maka itu jangan kaget saudara nanti, pemanfaatan pelatihan ke depan yang disampaikan oleh pimpinan saudara masing-masing, itu kebanyakan dengan cara virtual. Kecuali kondisi kita sudah kondisi landai, kondisi normal, nah itu bisa saja mungkin mereka mengadakan pelatihan dengan tatap muka secara langsung. Dan tadi saya sampaikan ada pelatihan cara virtual itu efisiensinya lebih banyak. Contohnya kayak saudara sekarang. Bisa saja saudara sekarang di karantina atau diasramakan. Saudara Dio, di karantina diasramakan atau di rumah? WFA Pak, di rumah. Di rumah kan? Diuntungkan nggak? Diuntungkan. Cuma nanti pelatihan ini saudara betul-betul dapat dicermati sampai, tolong untuk waktu betul-betul saudara jaga. Karena kita akan memonitor semua peserta pelatihan yang tidak tepat waktu. Itu akan ada catatannya. Saudara akan membuatkan suatu klarifikasi, silakan. Tapi catatan tetap ada sama kami. Ya. Demikian saudara dia. Oke, ada yang lain? Dari perempuan kira-kira? Sosok gender? Silakan. Ada yang dokter? Mana yang dokter? Tenaga medis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak, nama saya Amelia Suciana, saya dari UPT Puskesmas Kecamatan Bengkalis. Ini kan beberapa hari ini Kolabjar kan maintain terus ya Pak. Jadi sementara mulai hari ini sampai ke depan kan kita harus absen melalui Kolabjar. Jadi solusinya kalau maintain itu gimana ya Pak? Sementara kan itu jadi kita harus memang benar-benar nunggu, jadi kita bingung juga kan. Sementara nanti kalau telat absen kita harus nanti listnya jadi merah gitu. Jadi kan di situ kan ada penilaian gitu. Jadi solusinya dari BPSDM maksudnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini absen masalah apa ini? Jadi begini, dengan adanya pelatihan secara virtual, plus minusnya masih ada, kebijakan masih ada. Ya, kita tidak terlalu kaku juga dengan kondisi demikian ini. Kita juga memaklumi bisa saja mungkin waktu-waktu tertentu terjadi semacam ada gangguan-gangguan jaringan dan sebagainya, ya kan? Sehingga dengan demikian penyelenggara di daerah itu juga harus bijak terhadap kondisi-kondisi latihan peserta di tempat masing-masing. Ya, karena tidak semua kondisi normal. Bahkan kami pun di sini kadang-kadangnya bisa mati lampu, sehingga terjadi gangguan-gangguan. Saya rasa mungkin kebijakan ini nanti disikapi oleh penyelenggara. Ya, nanti disampaikan ke penyelenggara permasalahan kasus ini kan dianggap kasus. Solusinya bagaimana? Tak mungkin tidak ada solusi. Ya. Saya menganggap mungkin kepada kita sekalian peserta pelatihan yang penting saudara harus betul-betul mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh penyelenggara, ya, yang masalah absen dan sebagainya. Saudara nanti bisa melakukan komunikasi juga pihak negara setempat, dan nanti pun kalau nanti negara setempat nanti akan menyampaikan kepada negara provinsi, kalau saya ada kendala cash yang macam ini, kira-kira solusinya bagaimana? Dan nanti akan diberikan solusi yang terbaik untuk saudara.
Dan kita pun tidak menghambat dan tidak memberikan serta-merta kebijakan yang ada, kita abaikan begitu saja, tapi harus ada semacam kerjasama yang baik dengan peserta. Saya rasa mungkin akan ada solusi terbaik yang disampaikan oleh negara. Ya. Baik, kami silakan satu orang lagi. Ada yang dokter, silakan. Ayo satu orang lagi. Atau saya tunjuk. Mana yang dokter? Coba langsung. Dokter siapa nih? Ya. Oke, dokter. Siapa? Fir? No? Vina Sukma. Iya, Pak. Oke, silakan. Ini alumni mana nih? Saya alumni Trisakti, Pak. Oh, Dari Sakti ya. Waduh. Kembali ke daerah ya? Iya, Pak. Memang Sekarang asli dari Bengkalis atau memang bagaimana? memang asli dari Bengkalis, Pak. Bengkalis. Jadi anak kota nih ya. Kembali ke daerah. Ya, oke. Silakan, ada mau sampaikan? Belum ada, Pak. Jadi tadi permasalahan sama dengan Amel tentang absensi aja, Pak. Karena tadi pagi saya belum absensi juga masalah Oke. kolabjarnya, Pak. Startingnya nanti saudara sampaikan kepada negara ya. Artinya kami tidak terlalu kaku dengan rencana perubahan jadwal awal mulanya dan kita juga bisa memaklumi ya. Yang penting kami sampaikan kepada saudara sekalian, saudara tetap mengikuti aturan-aturan lain yang diberikan oleh negara ya. Kalau starting untuk kegiatan absen dan sebagainya ya karena kondisi ya saya rasa dari penyelenggara di daerah maupun di provinsi nanti akan memakluminya. Yang penting ketika para WI memulai sebagai pengampu, saudara harus betul-betul action tepat waktu. Ya, kalau sekarang ini win-win solution-nya itu tadi, saya tidak terlalu memberikan semacam ya pokoknya kok tidak masuk hari ini. Ya. Dan tadi pun terlalu banyak diskon saya. Ya, seharusnya masuk jam 8 semula, berubah jam 9 atau berubah menjadi jam 10, kalau banyak diskon ya. Harusnya kita mulai jam sekian, saya lihat peserta masih belum terpenuhi syarat itu, saya undurkan lagi. Ya itulah kebijakan-kebijakan yang bisa kita maklumi. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, saja. Baik, terima kasih. Selamat untuk aktivitas kepada Bapak Ibu sekalian. Mengingat jam saya sudah, masih ada waktu lagi ya. Oke, sekali lagi. Ini baru 11.53, berarti jam saya nggak tepat, udah hampir jam 12 saja. Maklum lah. Oke, silakan lagi ada. Baik, yang lainnya masih ada? Itu suara mana yang masih ada? Tolong untuk suara nanti diambilkan, yang lainnya. Jangan terganggu ketika proses pembelajaran itu suara luar masuk dalam. Ya. Masih ada yang sampaikan lagi? Silakan. Kita masih ada waktu lagi. Kami minta ini saudara siapa nih? Ayo dari laki-laki. Siapa lagi? Pilih. Dokter lagi yang laki-laki mana? Ada dokter laki-laki? Ya, silakan dokter lagi. Doni Indra Perdana. Silakan Dokter Doni. Alumni mana? Terima kasih Pak. Saya Dr. Doni Pak dari Universitas Batu Rahmat Pak. Ya, volumenya itu, volumenya. Oke, suaranya. Oke, silakan. Halo. Volumenya, suaranya. Kalau tak usah pakai handsfree dulu. Jadi lebih bebas ngomongnya. Oke? Terima kasih Pak. Ya. Cukup jelas Pak ya suara saya Pak. Cukup jelas.
Terima kasih Pak. Saya Dr. Doni Indra Perdana, alumni dari Fakultas Kedokteran Batu Rahma, Pak. Mungkin pertanyaan saya ini sama Saudara Dio tadi. Untuk kedepannya, apakah pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya ASN ini bakal diadakan secara virtual seperti ini? Apakah memang ada pelatihan yang bersifat klasikal seperti yang dilakukan sebelumnya, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan. Saya rasa jawabannya sama yang tadi ya. Kalau Dr. Doni betul-betul yang ke depan bisa saja mungkin kita lebih banyak aktif ke virtual, ya, ke virtual, dan bisa saja kecuali yang sifatnya sangat teknis tidak bisa secara virtual, ya, itu bisa saja itu dengan cara klasikal. Tapi ke depan mungkin dalam rangka peningkatan kompetensi yang fungsional, ya bisa saja pelatihan-pelatihan ini baik itu diadakan oleh di internal kita di lokal ataupun bisa saja di provinsi atau bisa saja dari pusat. Mungkin proses pembelajarannya itu dengan cara virtual seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kecuali ada yang kecualinya, ya. Kecuali itu tadi yang mungkin mereka harus langsung pelatihan itu tidak bisa dengan cara virtual. Saya rasa mungkin demikian, sama juga yang tadi ya. Oke, Dr. Doni, baik, selamat bertugas untuk saudara. Ada yang lain? Waktu tinggal 3 menit lagi. Ayo, masih ada waktunya. Yuk. Yang umum, ya, yang umum saya lihat. Siapa yang umum? Ada yang dari guru, silakan. Ada, silakan. Saya panggil aja lah. Oke, ini dari saya pilih aja langsung ya. Dari Anissa Ovi Sapitri. Ini dari mana nih? Sarjana Psikologi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, perkenalkan saya Nisa Alfisa Fitri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin yang mau saya tanyakan itu masalah tentang sarana prasarana infrastruktur TIK ini kan Pak. Kan kita kan sekarang udah pelatihan ini melalui virtual gitu kan Pak. Mungkin ada yang peserta-peserta atau apa yang alatnya itu masih kurang bagus atau berfungsi gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya pakai handphone atau apa kan ada yang tidak boleh. Atau misalnya kayak masalah jaringan tadi juga ya kan Pak. Nah itu gimana untuk kedepannya Pak? Soalnya kan Bapak bilang untuk pelatihan selanjutnya kan kita masih menggunakan virtual. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, makasih. Saudara Anissa, yang jelas kami sampaikan sekali lagi, lengkapi fasilitas sarana prasarana kita dulu. Ya, jangan kita memaksakan mengandalkan HP saudara. Di kantor kan juga punya PC, punya laptop. Ya, artinya kalau misalnya kendala itu menyangkut masalah jaringan, ya mungkin saudara harus mencari tempat posisi lokus yang betul-betul layak untuk saudara tekuni dengan baik. Jangan dipaksakan mentang-mentang saudara dengan kondisi saat ini di rumah, sementara jaringan di rumah sering mati lampu, ataupun jaringan di rumah itu sering kena sekat dan sebagainya, itu jangan dipaksakan. Ya, soalnya cari kesempatan yang lebih baik lagi, apakah di kantor, apakah di tempat lain yang layak dan memungkinkan saudara belajar dengan baik. Jadi tidak ada alasan nanti Pak kami nanti visi kami ada gangguan Pak ya diperbaiki. Ya, kemudian laptopnya ya diperbaiki. Pokoknya jangan menggunakan laptop yang kurang bagus. Ya jaringan ini kan sekarang di mana kosannya ini ada keluhan, saudara pergi ke kantor. Jadi tempat yang betul layak. Jangan ke kantor tapi cari tempat yang mojok. Nah, yang mojok itu malah nggak ada jaringan. Jadi jadi masalah pula. Jadi tempat kantor ruangan yang bisa untuk saudara bisa melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik. Saya rasa mungkin demikian, ya, bisa dimaklumi. Ya bisa Pak. Ya baik. Saudara sekalian,
Saya tadi udah janji ya sampai jam 12. Sekarang udah jam 12.00 waktu Bengkalis nih. Ya, waktu Bengkalis. Jadi kami minta pada kita sekalian, khusus pada peserta dasar, jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu lebih mahal lagi untuk yang lainnya. Karena banyak peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan ini, jangan terlalu fokus. Sehingga fokus terlalu tegak. Ya, maka itu tadi dulu di meja saudara itu udah banyak makan di kiri kanan tuh. Nah, tinggal ambil satu, tinggal ambil dua. Tapi jangan terlalu banyak minum, banyak makan gembung banget. Ya, terlalu banyak ke belakang saking banyak makanan rumah. Ya, makanan yang secukupnya. Yang penting saudara mau izin, mau isoma, mau istirahat, mau nggak apa-apa. Silakan sepanjang tidak ada gangguan. Yang penting tunjukkan teamwork saudara, tim kerjasama saudara. Ya, saudara harus betul-betul dianggap fokus pembelajaran dengan baik, tepat waktu, dan saudara betul-betul dapat menjaga kesehatan kita, karena bagaimana juga apabila saudara mungkin sakit dan sebagainya, itu menjadi ya catatan bagi kita, ya mungkin menjadi perhatian khusus, saudara nggak bisa mengikuti karena maksimal pelatihannya dengan baik, dan adanya kendala dan sebagainya. Maka itu kami ingatkan lagi, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan saudara bisa menyelesaikan latihan ini dengan tepat waktu, ya. Mudah-mudahan saudara selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang maksimal dan lebih enjoy lagi. Ya, yang penting enjoy saja deh, jangan terlalu fokus hingga tadi yang disampaikan terlalu tekan, ya. Sehingga ini karena teman-teman saudara ada yang dokter, ya kan ada Pak Dokter, Pak, jangan, ya. Pak Dokter dia tak tahu saudara sakit, ya. Yang penting saudara itu saya sampaikan, dan saya berharap mudah-mudahan pelatihan masa golongan 2 dan golongan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat saudara selesaikan dengan baik, dan bagi saudara yang akan memulai kegiatan pelatihan ini, karena ingat rencana aktualisasi khusus golongan 3 itu betul-betul saudara nanti menyampaikan kepada atasannya langsung, pimpinannya, dapat kira-kira apa ya rencana ke depan saya untuk pengembangan inovasi yang ada di sekolah. Tapi pengembangan saudara bukan pengembangan sekolah. Saudara dapat berkita pengabdian untuk dapat meningkatkan penilaian yang lebih baik. Saya rasa demikian. Saya mohon maaf, saya mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama Pak. Ya. Sama, Pak. Udah. Jaringan